persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Pembacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 23 Juli 2025, hari biasa pekan ke-16, disusun dan dibawakan oleh Frater Randi Laja SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Matius. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Sama saudari dan sama saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Judul renungan kali ini adalah penabur manahkah kita. Fokus utama dari perumpamaan dalam Injil hari ini bukan hanya ditekankan pada penabur atau bahkan benih itu sendiri, melainkan pula pada tanah tempat benih itu jatuh. Tanah di sini mencerminkan kondisi hati manusia. Ada hati yang seperti jalanan keras, tempat firman tidak tetap meresap karena dikeraskan oleh dosa, ketidakpercayaan, atau kesibukan duniawi. Ada hati yang seperti tanah berbatu, yang menerima firman dengan sukacita tetapi dangkal, sehingga ketika percobaan itu datang, iman itu lenyap. Ada pula hati yang seperti tanah dengan penuh semak duri, di mana kekhawatiran hidup dan tipu daya kekayaan mencekik firman itu sehingga tidak berbuah. Akhirnya, ada hati yang seperti tanah subur yang menerima firman itu dan menghasilkan buah melimpah. Jadi, jenis tanah apakah hati kita? Apakah kita membiarkan firman Tuhan tertanam dalam hati kita, ataukah hati kita ini keras seperti jalan yang terinjak-injak oleh rutinitas dan kekhawatiran hidup? Apakah kita memiliki iman yang dangkal, yang hanya bersinar sesaat, tetapi kemudian memudar di tengah kesulitan? Apakah kita terlalu terjerat oleh ambisi duniawi sehingga melupakan prioritas rohani kita? Apakah kita adalah tanah yang subur, yang tidak hanya mendengar firman itu, tetapi juga memeliharanya hingga menghasilkan buah? Renungan ini memanggil kita untuk menyadari bahwa menjadi tanah subur bukanlah kondisi yang otomatis atau permanen.
tanah subur memerlukan pemeliharaan yang terus-menerus. Dalam kehidupan rohani, kita dipanggil untuk terus mengolah hati kita melalui doa, meditasi, dan tindakan kasih. Kita perlu membersihkan duri-duri berupa dosa dan kekhawatiran, menggali batu-batu berupa teriak percayaan, dan membuka hati kita untuk menerima curahan kasih dan firman Tuhan. Hanya dengan demikian, kita dapat menjadi ladang yang subur, yang tentu saja menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Perumpamaan ini mengajarkan kita sebetulnya tentang kesabaran dan harapan. Dalam menabur firman Tuhan, kita seringkali tidak melihat hasilnya secara langsung. Namun, seperti penabur dalam cerita ini, kita harus percaya bahwa benih yang kita tabur, baik melalui kata-kata atau tindakan kita, akan bertumbuh pada waktunya sesuai dengan kehendak Allah. Kita tidak dapat memaksakan pertumbuhan, tetapi kita dapat terus menabur dengan penuh iman dan kasih. Pada akhirnya, perumpamaan ini mengingatkan kita pula akan tanggung jawab dan panggilan kita sebagai orang yang mengikuti Kristus. Kita tidak hanya dipanggil untuk menjadi tanah yang subur, tetapi juga kita dipanggil untuk menjadi penabur yang menaburkan firman kepada orang lain. Dalam dunia yang penuh dengan kekerasan hati, kekhawatiran, dan kenangkalan rohani, kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih Allah, menyebarkan firman-Nya dengan harapan dan kesabaran tanpa menyerah pada penolakan atau kegagalan. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.